Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmas sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi washabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabatku, rekan-rekan muhasabah Ramadan rahimakumullah. Simaklah nasihat renungan yang insyaallah akan kita sama-sama alirkan, kita dengarkan, kita pahami, kita laksanakan berikut ini. Bahwa Nabi pernah memberikan satu nasihat yang dasar bagi kita sebagai muhasabah kita. Dalam hadis sahihain, artinya Bukhari dan Muslim sepakati, Nabi menyebutkan dari Abu Hurairah, haqqul muslim 'alal muslim khamsun, ruddus salam wa 'iyadatil marid wa tasmiyatil atis wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah. Hak seorang muslim terhadap orang muslim yang lain ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mendoakan yang bersin, mengantar jenazah, dan memenuhi undangan. Nah, hak itu maknanya adalah kewajiban yang sebaiknya dilaksanakan. Apa itu? 1. Menjawab salam. Kalau mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya menjadi wajib. Ada menyebutkan fardu kifayah. Kemudian yang kedua, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, mendoakan orang yang bersin. Yang keempat, mengantar jenazah. Dan yang kelima, memenuhi undangan. Kita fokus pada mengantar jenazah, tapi sambil kita bahas sedikit tentang menjawab salam. Menjawab salam itu, usahakanlah jawab yang lebih panjang dari salam yang bersangkutan. Bahkan kalaulah kita masuk rumah walaupun rumah kosong, ucapkanlah salam. Karena sungguh di rumah yang diucapkan salam akan menyebar kesejahteraan bagi penghuni rumah tersebut, dan setan-setan akan keluar. Kemudian menjenguk orang sakit, insyaallah sudah kita bahas pada kemarin untuk menjadi pelajaran dan renungan bagi kita. Mendoakan yang bersin. Biasa kalau orang bersin zaman Covid itu satu yang menakutkan. Jadi ketika bersin itu sejarahnya, indahnya adalah ketika bersin 1-2 kali ucapannya Alhamdulillahirabbil alamin, kata yang bersin. Maka yang mendengar itu menjawab. Apa jawabannya? Yarhamukallah kalau untuk laki-laki, yarhamukillah kalau untuk perempuan. Kemudian yang bersin menjawab kembali, yahdikumullahu wa lakum. Jadi seolah-olah ada yang bersin kemudian terjadi balas pantun. Indahnya ajaran agama Islam. Ada yang bersin terjadi balas pantun. Kau balas pantun Pak Ustadz? Iya, itu kalau terjemahkan maknanya indah. Hatsimun, alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah. Kemudian menjawab, yarhamukallah, semoga Allah menyayangi dan merahmatimu. Kemudian dijawab kembali oleh yang bersin, yahdikum sudalakum, semoga Allah berikan kepadamu hidayahnya dan berikan kebajikan yang banyak bagimu. Jadi bersin itu sambung menyambung dengan pantun. Kalau di bawah 3 kali. Kalau di dalamnya nanti di atas 3 kali bersin-bersin, itu bukan alhamdulillah lagi, berarti dia flu. Bukan alhamdulillah. Karena rupa-rupanya kalau di bawah 3 kali itu sehat. Ada debu masuk ke dalam hidung dan sebagainya, maka secara otomatis tubuh membuat respon untuk mengeluarkan debu atau hewan itu dengan bersin. Tapi kalau lebih daripada 3 kali berulang kali, maka itu sudah penyakit, berobatlah. Bersin, yarhamukallah bagi yang mendengarkan, yahdikumullah bagi yang bersin. Seperti tadi diawali dengan alhamdulillah bagi yang bersin. Kemudian mengantar jenazah dan memenuhi undangan. Nah, jenazah itu ada 4 hal perkara yang bisa dikatakan fardu kifayahnya kita kaum muslimin terhadap yang bersangkutan. Yang pertama adalah memandikannya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga mensolatkannya. Dan yang keempat menguburkannya. 4 hal ini dilaksanakan secara berurutan. Artinya, misal ada jenazah yang meninggal kaum muslimin di Jawa atau di Sulawesi. Bagaimana Pak Ustadz? Sudah boleh kita yang di sini mensolatkan? Tunggu dulu.
pastikan dulu bahwa jenazah tadi sudah dimandikan, sudah dikafani, baru kemudian kita yang ada di sini nunjau, baru kemudian bisa mensolatkan. Sebagaimana baru-baru kejadian kita punya saudara Ustadz Teguh, istri beliau berpulang ke rahmatullah, akhirnya kemudian masjid-masjid diserui, yang ikut bersedih karena kesedihan ini kaum muslimin berbagi kesedihan seperti satu jasad satu badan, maka punya harapan, punya kemauan untuk mensolatkan. Maka dipastikan bahwa yang bersangkutan almarhumah sudahkah dimandikan belum, maka waktu itu kemudian dilaksanakanlah diserui sekitar sholat asar atau maghrib, karena memang sudah dimandikan, sudah dikafani, maksudnya disolatkan baru dikuburkan. Jadi jangan disolatkan dulu padahal jenazah belum dimandikan, belum dikafani. Nabi mengatakan dalam suatu hadis, man shalla ala janazatin falahu qiratun wa man syahida dafnaha falahu qiratuni al-qiratu mislu uhudin. Siapa yang mensalati jenazah maka dia mendapatkan pahala sebesar 1 qirat, dan siapa menyaksikannya sampai penguburannya maka mendapatkan 2 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Jadi ketika ada jenazah maka datanglah ke sana. Paling tidak keluarga tidak kesedihan sendiri, ada yang ramai kemudian sama-sama menanggung beban ini. Terus kalau ikut menyolatkan, orang yang menyolatkan tadi mendapatkan pahala 1 qirat. Kemudian dia sampai antar ke kuburan, sampai kemudian dimakamkan, maka orang yang mengiringi jenazah tadi ikut mensolatkan, mengiringi dan memakamkan, mendapatkan pahala 2 qirat. Nabi kemudian tanya, apa itu 1 qirat? Qirat itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu hadirin, bapak-bapak pendengar yang simak muhasabah pada ini, Uhud itu dikatakan panjangnya kurang lebih 7 km. Bayangkan 7 km panjangnya gunung Uhud yang bisa dilihat dan diukur. Kalau dalam tanah tentu lebih panjang lagi, tapi yang memang dilihat oleh kaum muslimin, gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Itu pahala bagi orang yang hanya menyalati jenazah ahli kiblat. Baru kemudian kalau ikut mengantar kuburan akan lebih besar lagi. Maka alhamdulillah kita diserui sudah menjadi tradisi yang baik. Ketika jenazah maka diantarlah ke kuburan. Walaupun kemudian juga agak sedih melihatnya. Pas disolatkan, ini kok jenazah di dalam masjid yang mensolatkan cuma sedikit. Lebih banyak orang menunggu di luar masjid tidak ikut mensolatkan. Padahal sejatinya ketika jenazah tadi sudah dimandikan, khususnya para ibu, jenazah temanmu yang wafat sudah dimandikan, sudah taruh di ruang tamu, maka cukuplah ibu berdiri dekatnya, kemudian laksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah itu sederhana dan mudah. Berdiri dekatnya, karena itu jenazah kan sudah menghadap kiblat, sudah dekat. Maka cukup berdiri, ucapkan takbir. Sengaja aku sholat jenazah, atas jenazah ini 4 takbir karena Allah. Kemudian takbir yang pertama baca Al-Fatihah, takbir yang kedua Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad, kemudian takbir yang ketiga Allahumma ghafirlahu kalau laki-laki, Allahumma ghafirlaha kalau perempuan. Baru kemudian takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha. Kalau misalnya tidak bisa bacanya, ya cukup 4 takbir. Pak Ustadz, itu sholat jenazah apakah tidak ada rukuk dan sujudnya? Ada. Itu berdiri saja. Maka nanti ketika jenazah ada di rumah duka, cukup berdiri dekatnya dan dia sudah menghadap kiblat, tunaikanlah sholat jenazah pada ahli kiblat tadi. Ahli kiblat artinya orang yang sering sujud, munajat, rukuk menghadap kiblat. Maka kaum muslimin bahasanya adalah jenazah ahli kiblat. Maka siapa yang ingin mendapatkan pahala besar 1 qirat dan 2 qirat, salatilah jenazah saudaramu yang muslim. Ingin mendapatkan lebih besar lagi 2 qirat, maka ikutlah ke pemakamannya, ke kuburannya. Walaupun kemudian ada kesedihan, yang tidak dengan beramai-ramai, beban sedih kita bagi-bagi bersama. Begitulah kaum muslimin, baikkan satu jasad yang bebannya saling dibagikan, yang kesedihannya saling menguatkan, dan kemudian mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan husnul khatimah di akhir kehidupan. Nasrun minallah wa fathun qaribah. Wabillahi taufiq hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.